Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ilmu Dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian formula atau rumus dan fungsi pada Microsoft Excel. Jadi secara garis besar, yang dimaksud dengan formula atau rumus pada Microsoft Excel itu adalah persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pada Microsoft Excel. Nah, rumus Excel atau Excel formula ini bisa kita gunakan dalam perhitungan yang sederhana hingga perhitungan yang super kompleks. Baik untuk data berupa angka, teks, tanggal, waktu, atau kombinasi dari jenis data-data tersebut. Jadi misalnya kita akan menjumlahkan angka antara 1, 2, 3, 1 sampai 10 sampai 30. Jadi penjumlahan manual. Jadi dengan rumus formula seperti ini kita tinggal menuliskan sama dengan kemudian ditambah berapa angka yang ingin kita jumlahkan, maka hasilnya seperti ini. Ini tampilan rumus, kemudian ini rumus yang dihasilkan. Nah, di formula bar ini kelihatan, jadi di sini walaupun ditampilkan 60 tapi formula bar atau sesungguhnya rumus yang di dalamnya itu adalah 10 plus 20 plus 30. Jadi ini kenapa dia tidak menghasilkan 60 karena ada separator koma di awalnya sehingga membatalkan fungsi sebagai rumus. Sehingga tanda sama dengan itu tidak aktif. Kemudian contoh lain ketika kita mencari nilai rata-rata daripada angka ini 10, 20, 30, maka penggunaannya seperti ini. Kita masukkan dia di dalam kurung sama dengan kemudian kita bagi menjadi 3 maka hasilnya 20. Jadi persis seperti penjumlahan matematika. Kemudian rumus Excel juga bisa dilibatkan dalam formula untuk menghitung suatu nilai. Misalnya di sini kita menggunakan fungsi sum. Maka rumusnya seperti ini, sum sama dengan nilai A1 sampai dengan A10, maka hasilnya 0. Karena di sini A1 sampai A10 tidak ada. Jadi ketika kita mengubah misalnya C, di sini C misalnya sum C10, kita cukup buka di sini. Karena hasilnya di sini 0. Namun ketika kita ingin mengubah A1 sampai dengan A10, misalnya kita ingin menjumlahkan 2 angka di sini sum, kita cukup menghapus poin ini, kita ganti 60, kemudian di sini C 5, tinggal di enter maka hasilnya 80. Begitu juga dengan penjumlahan dengan referensi cell. Jadi misalnya di sini A1 plus A2 atau di sini kita ubah saja karena formulanya kosong, misalnya 60 ditambah dengan 20 maka hasilnya 80. Jadi itu terkait dengan pengenalan tentang rumus dan formula Excel. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang pengertian function atau fungsi di Excel. Yang dimaksud dengan fungsi Excel secara garis besar merupakan preset dari formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula hingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih singkat dan tentunya relatif lebih mudah dikerjakan. Fungsi Excel adalah rumus-rumus yang telah didefinisikan oleh Microsoft Excel dan bisa kita gunakan untuk melakukan operasi. Misalnya di sini ada fungsi sum. Jadi fungsi sum itu digunakan untuk menghitung jumlah daripada nilai. Kemudian ada juga fungsi rata-rata atau fungsi average. Nah, fungsi average cara penulisannya sama, diawali dengan sama dengan, kemudian fungsinya apa, kemudian nilai yang ada di dalamnya seperti itu. Jadi ada banyak sekali jenis fungsi di Excel. Nanti kita akan bahas detail secara satu persatu.
Kemudian yang paling penting adalah daripada mengetahui fungsi rumus adalah bagian dari rumus itu sendiri, sehingga kita bisa mengetahui cara atau ketika ada perubahan daripada penempatan rumus. Cara yang paling sederhana kita perhatikan di rumus ini. Di depan ini adalah tanda sama dengan, merupakan tanda awal dari penulisan formula atau rumus Excel yang harus ditulis jika kita hendak membuat atau menggunakan formula. Maka wajib dia harus ada sama dengan. Jadi ketika kita hilangkan di sini ada tanda petik, jadi ketika kita ingin menggunakan formula maka cukup dihilangkan tanda petiknya saja. Kemudian yang kedua, fungsi. Nah, contoh di sini kita mengambil fungsi sum. Fungsi adalah sebuah kode tertentu yang digunakan untuk melakukan kalkulasi tertentu di Excel berdasarkan susunan argumen yang telah ditetapkan pada Microsoft Excel. Nah, fungsi bisa digunakan untuk menjalankan perhitungan sederhana maupun perhitungan yang kompleks. Misalnya di sini fungsi sum untuk penjumlahan. Kemudian yang ketiga adalah reference. Reference ini adalah reference kolomnya, adalah acuan pada sebuah sel atau range pada lembar kerja baik pada sheet yang sama maupun sheet yang berbeda. Contoh misalnya kita menggunakan B1 dan B2 merupakan referensi dalam kumpulan range, sedangkan di sini adalah B3 itu merupakan referensi dalam bentuk sel tunggal. Jadi kalau misalnya ada tanda titik 2 seperti ini, maka dia menjelaskan bahwa referensi ini adalah referensi range. Sementara kalau dia sendiri di sini, maka dia termasuk dalam referensi sel. Kemudian di sini ada operator. Nah, operator ini simbol karakter yang menentukan tipe perhitungan. Kalau ini misalnya kali, berarti kalau ini dia termasuk dalam bagi. Kemudian adalah konstanta. Konstanta ini adalah merupakan bukan hasil dari sebuah kalkulasi perhitungan, karena itu nilainya selalu sama dan tidak berubah. Konstanta dapat berbentuk teks maupun angka yang dimasukkan langsung, misalnya konstantanya 3, true atau false atau 0 gitu. Itu terkait dengan bagian-bagian daripada rumus yang harus kita ketahui. Kemudian selanjutnya itu ada sintaks fungsi Excel. Nah, penggunaan daripada fungsi Microsoft Excel pada sebuah rumus Excel selalu diikuti oleh tanda kurung. Tanda kurung ini, di mana dalam tanda kurung tersebut kita bisa masukkan argumen atau data tambahan yang dikalkulasikan. Rumus sintaks umumnya adalah nama fungsinya apa, kemudian argumen 1, argumen 2, argumen 3 seperti ini. Kalau misalnya dia rumusnya seperti di atas, maka untuk penulisan daripada struktur fungsi itu sama, pada dasarnya ada struktur, bisa diawali dengan tanda sama dengan, kemudian nama fungsi, jadi fungsinya apa, bisa fungsi sum if, fungsi if, dan banyak sekali fungsi daripada Excel itu sendiri. Nah, ketika kita ingin melihat daftar fungsi yang ada, kita bisa mengklik di shift ini F3. Nah, ini adalah jenis fungsi yang bisa kita gunakan di kolaborasi keyboard shift F3 itu, maka dia akan memunculkan jenis-jenis fungsi yang bisa kita gunakan. Kita close. Kemudian argumen. Nah, argumen bisa berupa angka, teks, nilai logika seperti true or false, ray nilai kesalahan seperti not available, atau referensi sel. Nah, argumen kita tentunya harus menghasilkan nilai yang valid untuk argumen ini. Nah, argumen juga bisa berupa konstan, rumus, atau fungsi lainnya. Jadi ini yang menentukan nilai-nilai daripada argumen itu sendiri. Kemudian ada argumen tooltips. Tooltips atau tips alat untuk sintaks dan argumen muncul saat kita melakukan pengetikan fungsi itu. Hanya muncul untuk fungsi bawaan Excel. Jadi jika sebuah fungsi memiliki argumen lebih dari satu, maka argumen tersebut dipisahkan dengan tanda pemisah, tanda koma ataupun tanda titik koma. Itu tergantung daripada jenis Excel-nya sendiri. Jika kita menggunakan tanda titik koma tidak bisa, maka sebaiknya kita menggunakan tanda koma seperti itu. Baik, itu terkait penjelasan pengertian formula dan fungsi pada Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.